Halo Fakta Lovers, gimana hari kalian? Masih semangat kan? Buat nemenin waktu nyantai kalian, kali ini Mimin mau ngebahas mengenai perusahaan dengan gaji tertinggi di Indonesia. Sebelumnya, punya pekerjaan tetap dan sesuai sama passion adalah dambaan semua orang. Tapi walaupun begitu, besar gaji yang diterima juga menjadi salah satu faktor buat milih-milih pekerjaan. Besar gaji yang dijanjikan oleh setiap perusahaan kadang bikin kita tertarik untuk melamar dan bekerja di perusahaan tersebut. Ngomong-ngomong soal gaji nih, Fakta Lovers, ternyata sejumlah perusahaan di Indonesia banyak banget yang nawarin gaji gede buat para karyawannya. Tapi perlu Fakta Lovers ingat, kalau nominal gaji yang diberikan oleh perusahaan sebenarnya merupakan sebuah informasi rahasia yang biasanya disertakan dalam perjanjian kerja. Jabatan dan lama bekerja juga menjadi salah satu faktor besar gaji yang diterima. Walaupun sulit buat nemuin informasi akurat, tapi Mimin udah dapat daftar kira-kira 10 perusahaan dengan gaji terbesar di Indonesia. Oke, langsung aja, ini dia 10 perusahaan dengan gaji terbesar. Yang pertama, PT Bursa Efek Indonesia. PT Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, khususnya dunia saham. Di perusahaan ini terjadi banyak banget transaksi besar yang melibatkan perusahaan-perusahaan ternama. Jadi nggak heran juga sih Mimin kalau perusahaan ini masuk daftar. Kerja di Bursa Efek Indonesia mungkin bukan hal yang suka terlintas di benak kalian. Padahal ini bisa jadi alternatif yang sangat menyajikan loh. Sama seperti bekerja di jasa keuangan lainnya. BEI selama ini dikenal sebagai penyelenggara bursa saham di Indonesia. Tapi yang kurang disadari adalah keberadaan BEI ini sebagai perusahaan yang gerak di bidang keuangan. Buat ngejalanin perusahaan ini tentu aja banyak membutuhkan staf dan tim handal. Rata-rata gaji yang diterima sama karyawan di PT Bursa Efek Indonesia berkisar antara 7 juta sampai 18 juta. Nominal ini belum termasuk tunjangan serta bonus yang diterima ya Fakta Lovers. Yang kedua, PT BFI Finance Indonesia Tbk. PT BFI Finance Indonesia Tbk atau BFI Finance telah berdiri sejak tahun 1982 dan menjadi perusahaan pembiayaan pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Awalnya nama perusahaan ini adalah PT Manufaktur Hannover Leasing Indonesia, yang mana merupakan perusahaan kongsi antara perusahaan Amerika dan lokal. Hingga kini BFI Finance telah memiliki jaringan pemasaran terbesar di Nusantara, dengan 228 kantor cabang, 273 gerai yang tersebar di 33 provinsi Indonesia dan didukung lebih dari 11.000 karyawan menurut catatan per 31 Desember 2018. PT BFI Finance merupakan perusahaan yang bergerak di sektor keuangan khususnya pembiayaan seperti pemberian modal kerja dan usaha. Kabarnya nih Fakta Lovers, perusahaan ini berani ngegaji tinggi seorang fresh graduate. Gaji rata-rata seorang junior manager di BFI lebih dari 6 juta sampai 15 juta setiap bulannya. Wah, pantas ya. Teman Mimin banyak banget yang kerja di sana. Oke, yang ketiga PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk berdiri sejak tahun 1957. Perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif ini awalnya hanya fokus dengan dagangan kecil di Jakarta. Namun di tahun 1969, Astra berubah menjadi distributor kendaraan Toyota di Indonesia hingga benar-benar berkembang. Di tahun 1970, PT Astra ditunjuk sebagai distributor tunggal dari motor Honda dan mesin kantor Xerox. Hingga kini Astra telah berhasil menjadi perusahaan terbesar di Indonesia yang mempunyai sekitar 185.000 karyawan dan 170 anak perusahaan. Kerja di perusahaan Astra kayaknya jadi impian banyak orang ya Fakta Lovers, karena emang nih perusahaan terkenal dengan gaji yang tinggi. PT Astra memberikan gaji sebesar 5 juta tiap bulan ke karyawan. Bahkan yang telah senior bisa mencapai 30 juta rupiah loh Fakta Lovers. Belum lagi tambahan bonus yang kadang Mimin suka mikir pengen kerja di sana aja kali ya. Yang keempat, PT Telekomunikasi Indonesia. Telkom Indonesia adalah perusahaan BUMN yang sangat maju. Telkom bergerak di bidang komunikasi serta penyedia informasi, jaringan, dan jasa. Telkom merupakan perusahaan yang selalu memperhatikan kesejahteraan karyawannya, di mana menurut Telkom hal itu akan membuat kegiatan perusahaan akan tetap maju. Dengan demikian, PT Telkom merupakan suatu perusahaan yang banyak diincar para pelamar. Alasannya ya karena cukup menjanjikan. Ada tanggapan yang tersebar nih, Fakta Lovers.
Katanya ya, kerja di PT Telkom itu nyantai tapi gajinya besar. Mimin sih kurang percaya sama tanggapan seperti itu. Secara kan Telkom ini bergerak di bidang jasa, pastikan harus selalu standby buat ngelayanin masyarakat yang butuh bantuan. Nah, gambaran buat kalian yang minat kerja di PT Telkom, kisaran gaji yang diberikan buat karyawannya yaitu berkisar antara 4,5 juta sampai 14 juta per bulan. Wah, gede banget kan? Yang kelima, Exxon Mobil Indonesia. Kerja di perusahaan minyak, apalagi perusahaannya yang udah level internasional, jadi impian bagi para pencari kerja. Karena emang gaji kerja di perusahaan minyak itu kan gede banget ya, salah satunya di Exxon Mobil ini. Exxon Mobil adalah perusahaan penghasil dan pengecer minyak. Perusahaan ini bermarkas di Texas dan dibentuk pada 30 November 1999. Exxon Mobil dikenal sebagai salah satu perusahaan migas terbesar di dunia. Gaji rata-rata yang diterima oleh karyawan di perusahaan ini bahkan dapat mencapai 12 juta rupiah tiap bulannya. Gimana hayo Fakta Lovers? Ada yang minat kerja di Exxon? Yang keenam, PT Freeport Indonesia. Siapa di sini yang nggak tahu PT Freeport? Pastinya pada tahu semua kan? Mimin aja udah dari dulu cari-cari informasi kerja di sini, gimana sih caranya? PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang eksplorasi, pertambangan, pemprosesan, dan pemasaran konsentrat tembaga, emas, dan perak yang terletak di daerah-daerah dataran tinggi Tembagapura, Mimika, dan Papua. Freeport Indonesia merupakan bagian dari holding badan usaha milik negara di sektor pertambangan. Freeport Indonesia percaya setiap karyawan memiliki peran dalam menunjang kinerja perusahaan. Dan rata-rata gaji bulanan yang diterima karyawan PT Freeport adalah sebesar 10 juta rupiah. Emang gak salah sih, soalnya Mimin aja udah pengen banget kerja di sana ya, tapi gak kesampean. Yang ketujuh, PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia Persero atau bisa disingkat PT KAI adalah salah satu perusahaan milik negara yang berada di sektor jasa angkutan kereta api. Layanannya meliputi angkutan penumpang dan barang. Pada akhir Maret tahun 2007, DPR mengesahkan revisi undang-undang yang menegaskan kalau investor swasta maupun pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. Mimin sendiri suka banget nih naik kereta, karena ya bebas macet sih kalau lagi pergi-pergian. Kadang kalau lagi duduk pengen banget nanya sama masinisnya, "Mas, kerja di sini gajinya berapa sih?" Tapi nggak enak juga ya nanya depan banyak orang. Jadi Mimin cari tahu sendiri aja deh. Rata-rata gaji yang diterima oleh karyawan PT KAI adalah 4,5 juta. Seorang engineering di tingkat junior manager bahkan bisa mendapatkan gaji hampir 10 juta per bulan. Yang ke-8, PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Coca-Cola Amatil Indonesia merupakan produsen dan distributor minuman non-alkohol siap minum terkemuka yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992. CCAI memproduksi dan mendistribusikan produk di bawah lisensi The Coca-Cola Company. Coca-Cola pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1962 dan diproduksi secara lokal sejak tahun 1932. Setelah sempat berhenti beroperasi pada tahun 1942, Coca-Cola mulai diproduksi kembali oleh Indonesia Bottler Limited atau IBL. Pabrik tersebut memproduksi sebanyak 1.000 sampai 1.500 cases Coca-Cola setiap harinya dan mempekerjakan 25 orang yang dibantu oleh 3 sampai 7 truk untuk pendistribusian. Di tahun 2016, Coca-Cola Amatil Indonesia mempekerjakan lebih dari 12.000 karyawan di 8 pabrik pembotolan dan lebih dari 200 pusat penjualan dan distribusi di seluruh negeri. Perusahaan yang bergerak di bidang distribusi serta operasi Coca-Cola ini menawarkan rata-rata gaji sebesar 6 juta rupiah per bulannya. Itu belum termasuk bonus dan tunjangan-tunjangan lainnya. Oke, lanjut yang ke-9, PT Bank Sentral Asia Tbk. PT Bank Sentral Asia Tbk atau kita bisa sebut BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia. Sekarang bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia, yaitu Djarum. Mimin sendiri udah tahunan sih pakai BCA buat transaksi. Walaupun sering ngantri kalau mau ngambil uang di ATM,
tapi masih tetap setia kok Mimin. Kalau kalian pakai kartu apa guys? Rata-rata karyawan BCA di entry level digaji sekitar 6,6 juta per bulan. Seorang marketing asisten manajer bahkan bisa mendapatkan gaji mencapai 16 juta rupiah. Wah, gede banget ya. Kira-kira di sini ada nggak yang kerja di BCA? Yang ke-10, PT Bentul Internasional Investama Tbk. PT Bentul Internasional Investama atau Bentul Group adalah perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia setelah HM Sampurna. Perusahaan ini berpusat di Jakarta dengan mayoritas operasionalnya berada di Malang. Pada 17 Juni 2019, perusahaan ini diakuisisi oleh British American Tobacco, perusahaan rokok terbesar kedua di dunia setelah Philip Morris International. Seleksi untuk diterima di perusahaan ini termasuk cukup ketat. Bayangkan saja, gaji minimum untuk seorang asisten manajer adalah sebesar 10.800.000 per bulannya. Oke, itulah dia 10 perusahaan dengan gaji terbesar di Indonesia. Coba tulis di komentar, ada nggak dari kalian yang kerja di 10 perusahaan tersebut? Sebelum pamit, Mimin mau ngingetin jangan lupa subscribe dan like ya. Sampai ketemu di fakta menarik lainnya. Bye Fakta Lovers!